Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Morning Motivation yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas tema tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah yaitu pemberian dari kita dalam bentuk apapun itu secara ikhlas. Nabi bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin." Shadaqatun jariyatun. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Jadi ketika seseorang mati, meninggal, semua amalnya terputus, itu kecuali 3 sebetulnya. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahwasanya ketika seseorang berbuat kebaikan, maka Allah akan membahas 10 kali lipatnya. Nah, apa tujuan sedekah? Sedekah yang pertama adalah untuk membahagiakan orang lain, itu tujuan sosialnya. Yang kedua adalah untuk tujuan kita pribadi. Satu, untuk kebahagiaan kita. Yang kemudian amalan kita, jariah kita, tabungan kita untuk nanti kita pada saat sudah meninggalkan alam ini. Itu 2 tujuannya. Nah, sedekah bisa dalam bentuk materi, kemudian dalam bentuk perbuatan kita, itu juga sedekah. Andai kata kita tidak punya materi untuk diberikan kepada orang lain, senyum aja sudah termasuk sedekah sebetulnya. Ketika kita senyum kepada orang lain, itu sudah menjadi sedekah menurut Rasulullah SAW. Ataupun misalnya kita memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Orang lain dalam kesulitan, kita bantu. Orang lain misalnya jalan kaki, kita bawa motor, kita tawarin, "Bu, ayo mau ikut? Neng, ayo mau ikut?" Nah, itu juga sudah termasuk sedekah sebetulnya. Jadi sedekah itu bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk perbuatan baik kita kepada orang lain juga sudah termasuk sedekah. Nah, balasannya bagi orang yang sedekah bagaimana? Sesuai dengan janji tadi, pertama adalah tidak akan terputusnya amal kita. Kalau misalnya kita punya harta, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sebelum kita kaya pun harusnya kita terus-terusan bersedekah. Nah, sedekah yang terbaik itu adalah sebetulnya kepada kerabat kita terlebih dahulu. Kepada adik kita, kepada kakak kita, kita bahagiakan dulu mereka. Jangan sampai ketika kita punya pacar ulang tahun, kita belikan jam yang harganya 500.000. Tapi ketika adik minta jajan, dikasihnya cuma 500 perak. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, di sana kita bisa lihat mahabbah kita, cinta kita sebetulnya lebih besar kepada kerabat kita atau kepada pacar kita. Yang lebih parah kalau misalnya orang tua kita punya hari spesial mereka, di hari spesial mereka kita tidak kasih apa-apa. Nah, kita bisa mengukur seberapa besar cinta kita kepada orang tua dan seberapa besar cinta kita kepada pacar kita. Itu yang jadi masalah. Harusnya kita lebih banyak bersedekah kepada orang tua. Kita nih dikasih jajan 50.000 satu hari untuk ke sekolah. Nah, itu sudah jadi hak milik kita sebetulnya 50.000 itu. Nah, kita sisihkan minimal 10.000, belikan makanan yang mereka sukai, kemudian ketika kita bawa pulang itu sudah membahagiakan orang tua kita. Nah, itu sedekah yang paling utama sebetulnya. Sedekah kepada orang tua kita. Makanya kalau ke orang tua jangan pelit-pelit. Dengan kita sedekah kepada orang tua, insya Allah jalan keberkahan kita itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, balasan di akhirat tentunya. Yang pertama tadi tidak akan terputus amal jariah kita. Kita kasih Al-Quran ke masjid, kita kasih sajadah ke masjid, kita kasih mukena ke masjid. Orang pakai sajadah itu, orang pakai mukena itu, orang pakai Al-Quran itu. Mereka baca satu hurufnya, itu akan terus ngalir kepada kita, dan kita akan dihindarkan dari azab neraka insya Allah. Kemudian kita tidak pernah mendengar yang namanya
orang bersedekah itu menjadi bangkrut. Malah ketika mereka rajin sedekah ke masjid, rajin sedekah ke anak yatim, rajin sedekah kepada orang miskin, itu hartanya akan semakin bertambah, itu uniknya. Kemudian sedekah juga akan mengikis sifat kikir kita sebetulnya. Maka kita harus belajar riadoh, latihan mengeluarkan uang terbesar di dalam dompet kita. Misal sekarang nominal rupiah yang paling gede itu adalah 100.000. Kita belajar satu kali saja untuk mengeluarkan uang 100.000 dari dompet kita. Maka ketika kita sudah belajar mengeluarkan uang tersebut, maka pada saat mengeluarkan uang yang nominalnya di bawah 100.000 itu akan terasa ringan dan tidak akan terasa berat lagi. Nah, sahabat-sahabat Morning Motivation yang saya banggakan, maka dari itu kita harus terus berlatih supaya mengikis sifat kikir kita, sifat pelit kita, sifat ego kita yang tidak mau mengeluarkan, takut habis, takut saya tidak kebagian dan sebagainya. Itu kita harus kikis sifat-sifat seperti itu. Karena dalam harta kita ada hak milik orang lain sebetulnya. Dalam satu momen dompet saya itu isinya tinggal 10.000 rupiah. Maka saya ingin membuktikan sebetulnya apakah betul perkataan Nabi ataupun firman Allah tersebut. Maka saya sedekahkan yang 10.000 itu, dan dompet udah habis sama sekali gitu. Nah, ketika saya kembali atau mengajar di salah satu sekolah negeri SMP di daerah Padalarang ini, pada saat masuk kemudian saya dipanggil oleh kepala sekolah. Ada apa, Pak? Kata bapak, bapak itu senang gaduh sama Tan. Bapak itu punya hutang, lupa bulan kemarin 3 bulan yang lalu. Bapak itu janji mau ngasih hasil kerja keras kamu itu sekitar 400.000. Nah, sekarang waktunya. Dari sana saya alhamdulillah semakin meyakini balasannya ternyata bukan hanya 10 kali lipat, ternyata 40 kali lipat. Namun hati-hati ketika bersedekah mengharapkan balasan-balasan 10 kali lipat, 10 kali lipat, itu tidak akan pernah terjadi sebetulnya. Nah, yang penting kita sedekah ikhlas saja. Apa ukuran ikhlas? Sebetulnya tidak. Kalau Agim pernah mengatakan bahwa ikhlas itu adalah tidak mengharapkan imbalan dari seseorang, tidak mengharapkan pujian dari manusia, dan hanya untuk Allah saja. Tapi menurut pendapat saya pribadi sebetulnya, yang namanya ikhlas itu ketika kita memberi, kita merasa bahagia, itu ikhlas. Beda ketika kita memberi, maka timbul rasa merasa dipaksa, merasa tidak ridho, maka itu sudah tidak ikhlas sebetulnya. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang paling besar yang ada di dompetmu dan ikhlas di dalam hatimu. Nah, sahabat-sahabat Morning Motivation, maka dari itu jangan sampai dalam kehidupan kita habiskan seluruh harta kita untuk kepentingan kita pribadi sehingga kita lupa ketika kita mati harta itu pun tidak akan pernah kita bawa. Supaya harta itu kita bawa, kita sedekahkan sehingga itu akan terbawa ke akhirat nanti. Itu. Kemudian ada satu ciri ketika sedekah itu harus ikhlas. Maka dari sini salah satu ciri sedekah ikhlas itu adalah ketika saat memberi kepada orang lain itu hati kita terasa bahagia. Apalagi ketika orang yang menerima sedekah dari kita itu mengucapkan syukur, menerima dengan sepenuh hatinya sampai air mata kita mengucur karena haru. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Maka kebahagiaan itulah yang sulit kita dapatkan sebetulnya. Nah, sahabat-sahabat Morning Motivation, itu saja bahasan tentang sedekah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.